Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Sidik. Saya merupakan mahasiswa dari program studi bimbingan konseling Islam semester 1 kelas 1A. Kemudian di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ilmu dakwah. Dan di sini saya mendapatkan tabligh ataupun dakwah kepada orang-orang. Dan di dalam tabligh itu ada dai, yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan materi. Kemudian juga ada madu ataupun pendengar, kawan-kawan saya sendiri, yang dimana notabene itu para remaja, dan ada maudu ataupun isi dari materi yang saya sampaikan itu mengenai ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 tentang kenikmatan. Kemudian ada juga uslub ataupun metode yang saya gunakan, yaitu mau'idoh hasanah, yaitu penyampaian dengan nasihat yang baik. Dan yang terakhir ada wasilah, yaitu sarana yang saya gunakan itu menggunakan lisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sebelumnya selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga salat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pada kajian malam ini ada salah satu ayat dari Al-Quran dari surat Ibrahim ayat 7, yaitu tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Nah teman-teman semua, di sini Allah tuh berkata bahwasanya ingatlah kepada Tuhanmu, jika engkau bersyukur maka nikmat yang Allah berikan itu akan bertambah. Namun jika kita semua itu mengkhianati ataupun kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Nah teman-teman semua, di era modern saat ini, apalagi kita itu mahasiswa, kan tidak semua orang itu bisa merasakan yang namanya kuliah. Nah maka dari itu kita itu harus bisa bersyukur. Dan di sini Allah peringatkan kita bahwasanya kita harus bersyukur. Selain memang itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, ini juga sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Dan jika kita tidak bersyukur, maka azab yang akan Allah berikan itu sangat pedih. Dan kita itu harus benar-benar memanfaatkan. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu kita sia-siakan. Karena kita semua tahu tidak semua orang itu sama. Ada orang yang diberi kenikmatan namun dia itu menyia-nyiakannya, sehingga Allah itu memberikan azab yang dimana dia itu tidak merasakan azab tersebut. Ada juga azab yang memang itu berupa nikmat, sehingga dia tidak menyadari. Bahkan yang dia ingat itu hanyalah hidup itu nikmat, sedangkan dia itu tidak mengingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu harus kita syukuri. Nah salah satu bentuk syukurnya itu dengan kita melaksanakan salat tepat waktu, sebagai bentuk absen ataupun memang kita itu setor muka kepada Allah bahwasanya, ya Allah, aku itu masih beriman kepadamu walaupun memang terkadang hati ini tertarik untuk melaksanakan maksiat. Nah maka dari itulah kita itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga selain melaksanakan kewajiban nih teman-teman, sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Maka dari itu kita memang betul-betul harus bisa memanfaatkan, seperti rajin bersedekah. Kemudian juga kita harus menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Seperti contohnya misal berzina. Nah teman-teman, untuk zina sendiri itu kan tidak hanya soal tentang fisik, namun melihat lawan jenis dengan rasa syahwat juga itu kan termasuk zina juga. Nah kita itu harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan berupa kedua mata kita. Kita harus pergunakan untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan kaki yang telah Allah berikan juga kita harus gunakan untuk melangkah ke jalan yang benar. Jangan sampai kaki yang telah Allah berikan ini akan kita gunakan kepada tempat yang salah ataupun tempat yang Allah itu benar-benar larang. Bagaimana jika nanti Allah akan mencabut kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita? Astagfirullahaladzim. Sehingga kita itu nanti akan menyesalinya ketika Allah telah memberikan azab. Nah jangan sampai seperti itu. Maka dari itu nikmat kita itu banyak sekali saat ini. Kita bisa berkumpul di tempat ini dengan badan yang sehat, dengan pakaian yang rapi.
Alhamdulillah. Namun kita harus ingat di Palestina teman-teman, di sana mungkin jam sekarang tuh lagi perang, Ya. tidur pun tidak nyaman karena mendengar bom di mana-mana. Allah. Maka dari itu kita memang betul-betul harus bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya teman-teman. Di sana mah makan kesik Pak Ustadz. Betul, di sana mungkin ada yang makan kesik sampai dipasak mungkin ya, sehingga kita tuh sebenarnya terlalu melehak-lehakan. Airnya juga kotor Pak Ustadz. Betul, airnya itu kotor. Betul. Maka dari itu kita memang betul-betul harus mensyukurilah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Karena mungkin iya gitu sekarang kita bisa santai, bisa ngobrol, bisa ngopi. Tapi kita gak tahu kan di luar sana mungkin ada orang yang kelaparan, ada seorang bapak yang sedang mencari rezeki untuk anaknya. Nah kita sebagai orang yang mungkin teman-teman di sini masih memiliki orang tua, kita harus bisa benar-benar bersyukur. Kita harus bisa benar-benar berbakti kepada orang tua, karena itu juga salah satu bentuk kenikmatan kita yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang masih memiliki orang tua. Mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, atau mungkin karena bercerai. Namun kita tuh jangan sampai orang yang lebih kurang daripada kita, mereka tuh lebih bisa mensyukuri dibandingkan kita yang nikmatnya tuh masih ada. Nah maka dari itu mulailah saat ini, marilah kita untuk lebih bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Nah, bagaimana sih jika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan? Nah, kata Allah, ingatlah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Teman-teman mungkin di sini masih belum mengetahui bagaimana sih azab yang Allah turunkan. Terkadang ada juga azab yang memang itu berupa kenikmatan. Jangan sampai ketika kita melalaikan kenikmatan yang telah Allah berikan, setelah azabnya diturunkan barulah kita menyesalinya. Maka dari itu mulailah sekarang, mari kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan ditunda-tunda, karena yang namanya umur itu tidak ada yang tahu. Bisa saja sekarang saya ngobrol dengan teman-teman, mungkin setelah pulang saat ini saya tiba-tiba ketimpa meteor atau mungkin diculik. Kan tidak ada yang tahu. Jangan Pak Ustadz, jangan. Tidak ada yang tahu. Umur hanyalah angka. Umur tidak ada yang tahu. Iya, tidak bisa. Ya, Kan itu betul. Ustadz aja. Betul. Maka dari itu sangat penting lah bagi kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena tidak ada yang tahu teman-teman. Allah banyak sekali mengingatkan kita. Nah ya, teman-teman di sini apakah ada yang ingin kita diskusikan bareng-bareng mungkin tentang tema malam ini? Saya mau nanya Pak Ustadz, Boleh, silakan Kang Rizky. intinya gimana ya kan? Kebanyakan deh orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses malah orang-orang yang nggak taat ke Allah, orang-orang yang nggak bersyukur. Sedangkan kita yang insya Allah soleh, kita suka beribadah kepada Allah, tapi kenapa kita malah dikasih banyak kesulitan gitu, kayak rezeki geseret, terus dahar mah biasanya kalau aku mah makan sama tahu tempe gitu. Kayak orang-orang kaya mah makan teh pada enak nih, padahal mah mereka teh nggak bersyukur, mereka nggak taat ke Allah. Kenapa teh Pak Ustadz? Ya, kalau menurut saya terkadang itu kan bentuk azab juga dari Allah. Namun azab itu berupa bentuk kenikmatan, sehingga mereka itu tidak menyadari itulah yang paling berbahaya. Sekarang kita melakukan sebuah kemaksiatan, namun di dalam hati kita masih merasakan bahwasanya iya Allah, yang telah saya laksanakan tuh salah. Nah berarti itu walaupun memang kita masih melaksanakan maksiat, namun teman-teman tuh misal teman-teman tuh menyesalinya. Nah maka dari itu berarti keimanan teman-teman tuh masih ada loh. Nah saya juga pernah mendengar peribahasa tentang ketika seseorang datang kepada ke sebuah, misal kita bayangkan ada sebuah kebun bunga nih ya, kebun bunga. Terus kita tuh datang. Nah, yang akan kita petik itu kan bunga yang paling bagus. Sedangkan bunga yang layu itu akan dibiarkan hingga mati. Nah, itu juga sama kayak Allah. Kenapa sih Allah selalu mencabut nyawa orang yang soleh, orang yang baik, sedangkan orang yang selalu melakukan maksiat ataupun melakukan dosa
Kenapa Allah biarkan begitu saja? Karena terkadang bunga yang lebih indah itu dipetik terlebih dahulu, sedangkan bunga yang sudah layu itu akan dibiarkan hingga mati. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita mensyukuri hal-hal atau nikmat kecil daripada yang diberikan oleh Gusti Allah itu, sedangkan kita tidak tahu atau kita itu sedang lupa kalau hal sekecil itu pun bisa kita syukuri, tetapi kita kan imannya naik turun gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita selalu mensyukuri nikmat kecil dari Allah gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang kecil yang mungkin tidak kita sadari? Iya. Ada peribahasa tentang terkadang taman orang lain tuh terlihat lebih indah. Nah, itu karena kita terlalu memperhatikan orang lain sedangkan diri kita sendiri kita tidak terlalu melihatnya. Kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, dan ingatlah Allah maka hati kita akan tenang. Nah, kita kan tiap hari itu ada sholat 5 waktu. Nah, sholat juga kan sebagai bentuk kita bersyukur, sehingga kita tuh misal kita tuh melaksanakan sholat subuh, nah berarti itu merupakan awal dari hari yang akan kita laksanakan. Dan misalnya zuhur, berarti zuhur tuh dari subuh sehingga hingga zuhur kita harus melihat apa saja sih yang sudah kita lalui, itu dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan dari waktu subuh hingga zuhur. Dan kita sholat itu untuk, ya Allah mohon ampun karena saya telah melaksanakan dosa ini, semoga dari zuhur sampai asar saya gak melaksanakan dosa yang tadi gitu, tidak bisa mengulangi. Nah, salah satu caranya itu dengan mengingat Allah, dengan mengingat kita rajin sholat, kita rajin ibadah, zikir juga kan, itu bisa membuat kita tuh bisa lebih merasakan rasa batin kita tuh lebih dekat dengan Allah, sehingga kita bisa dapat mensyukuri nikmat yang mungkin tidak sempat kita rasakan seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mungkin teman-teman karena memang jamnya juga sudah malam ya, mungkin akan saya akhiri. Semoga apa yang telah kita diskusikan malam ini bisa menjadi amal kebaikan. Amin. Dan juga bisa menjadi sebuah peringatan lah bagi diri kita sendiri gitu. Mungkin saya cukupkan. Semoga bisa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.